Halo guys, kembali lagi di channel Gendrings Movies. Yang segelintir penontonnya tapi masih semangat bikin video demi masa depan cerah. Hehehe, kali ini saya akan menampilkan alur cerita film Rawan, film India yang rilis tahun 2011. Film ini menceritakan tentang Shah Rukh Khan yang berperan sebagai programmer game, namun tiba-tiba game yang dia buat masuk ke dunia nyata dan mengacaukan segalanya. Oke, sekarang kita langsung ke alur ceritanya dan jangan lupa subscribe. Diperlihatkan sebuah perusahaan game di Inggris bernama Baron Industry. Di sana ada pria bernama Sekar yang merupakan programmer game yang sangat handal. Sekar bekerja dengan rekannya bernama Jenny dan Akashi. Hari ini pemimpin perusahaan yaitu Baron, memberitahu semua karyawan bahwa mereka mendapatkan kontrak baru untuk membuat sebuah game. Baron mengatakan mereka harus membuat game ini sukses, karena jika tidak maka perusahaan akan ditutup. Sekar ditugaskan untuk menjadi ketua di pembuatan game ini. Setelah selesai bekerja, Sekar pulang ke rumah. Dan ini adalah istri Sekar bernama Sonia. Mereka makan malam bersama dengan putra mereka bernama Pretik yang sangat menyukai game. Sekar akhirnya menceritakan proyeknya yang akan membuat sebuah game baru untuk anak-anak. Sekar selalu membuat game tentang pahlawan. Pretik mengatakan bahwa dia bosan dengan karakter pahlawan. Pretik lebih suka dengan karakter penjahat yang bebas dan selalu menang. Pretik meminta ayahnya untuk membuat karakter jahat. Namun Sekar tidak mau karena pahlawan adalah karakter terbaik dan akan selalu menang. Hal ini membuat Pretik kesal dan meninggalkan meja makan. Esoknya Sekar mengantarkan Pretik ke sekolah. Sekar memakai kostum seperti Michael Jackson untuk menghibur Pretik supaya Pretik tidak marah lagi dengannya. Mereka pun berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah Sekar mengatakan bahwa dia akan membuat game dengan karakter jahat dan akan sulit dikalahkan sesuai dengan apa yang Pretik inginkan. Pretik pun sangat senang melihat ayahnya mau mengabulkan permintaannya. Pretik adalah siswa yang sangat pintar dalam dunia game dan komputer, bahkan Pretik bisa merentas komputer dan mengerjai temanya yang pemalas. Di sisi lain, Sekar memberitahu ide game yang akan dia buat kepada timnya. Bahwa kali ini dia tidak akan membuat karakter pahlawan, melainkan dia akan membuat game dengan karakter jahat. Jenny pun paham pasti Sekar melakukan ini untuk Pretik. Sekar dan timnya mulai merancang robot untuk permainan ini. Mereka sangat bekerja keras untuk membuat game ini demi mempertahankan perusahaan. Selanjutnya adalah rapat untuk menentukan nama dari game ini, dan mereka sepakat menamai Rawan untuk karakter jahat dan Jiwan untuk karakter pahlawannya. Game mereka akhirnya terbentuk. Cara bermain game ini adalah pemain harus menggunakan kostum di tubuhnya untuk menggerakkan karakter Jiwan dan melawan Rawan. Jenny menggunakan wajah Sekar untuk dijadikan sebagai wajah karakter Jiwan. Sedangkan Rawan tidak memiliki wajah asli. Selanjutnya Sekar menunjukkan sebuah benda yang merupakan bagian utama dari permainan ini. Ini adalah heart, yang berarti pemancar penguat resonansi hertz. Heart akan memberikan kekuatan untuk pemain. Dan jika heart tidak terhubung dengan pemain maka mereka tidak bisa dihancurkan. Jika ingin menghancurkan pemain, heart harus terpasang, baru mereka bisa dihancurkan. Hal ini hanya dapat dilakukan saat mereka masuk ke level 3. Di level 3 para pemain akan mendapat senjata anti-heart dengan satu peluru, dan yang pertama kali mengenai sasaran, dialah pemenang dari game ini. Beberapa hari kemudian, tibalah di hari peluncuran game Rawan, banyak orang yang hadir. Konsep dari game ini akhirnya diperlihatkan. Dan Pretik sangat menyukainya. Sekar pun memberitahu Pretik dan Sonia bahwa Rawan diprogram agar bisa berubah bentuk, berubah menjadi laki ataupun perempuan, mempunyai kekuatan otak dan bisa beradaptasi. Dan untuk melawan Rawan, pemain harus memakai pakaian Jiwan dan otomatis akan langsung terhubung dengan karakter Jiwan. Akashi pun mempraktekkan cara bermain game ini, namun saat tengah melawan Rawan. Akashi merasa seperti benar-benar dipukul oleh Rawan. Hal ini membuat Akashi heran dan bingung. Pretik sangat senang dan meminta pada Akashi untuk bermain game ini. Akashi membawa Pretik ke ruangan game. Dan Pretik langsung memakai kostumnya dan menamai dirinya Lucifer. Dan Pratek mulai bermain melawan Rawan. Di sisi lain Sekar dan lainnya berpesta merayakan peluncuran game Rawan. Dan saat Pretik masuk ke level 2, Akashi tiba-tiba mematikan game dan mengajak Pretik untuk keluar karena Pretik sudah ditunggu Sekar.
Dan tiba-tiba Rawan berbicara dan melarang Pretik supaya tidak keluar dari permainan atau Rawan akan memburunya di dunia nyata. Namun Pretik tidak mendengarkannya dan langsung pergi tanpa menyelesaikan permainan. Akashi mencoba mematikan Rawan namun tidak bisa. Akashi memutuskan untuk meninggalkan gamenya dengan kondisi menyala. Dan tiba-tiba Rawan seolah-olah mengisap partikel-partikel pada listrik. Akashi memberitahu Sekar dan Sekar memutuskan untuk mengecek gamenya. Akashi akan memeriksa ruang utamanya dan Sekar akan memeriksa ruang programnya. Sekar berusaha mematikan game namun tetap tidak bisa. Akashi memeriksa ruang dalamnya dan tidak ada yang aneh. Namun tak lama kemudian lampu mati. Dan robot Rawan tiba-tiba seperti menghisap partikel-partikel pada listrik. Dan tiba-tiba robot Rawan hidup dan memasang hatnya sendiri, dan kemudian Rawan keluar dari boxnya. Sekar sangat terkejut. Dan saat Sekar kembali ke ruang program, ruangan sudah hancur dan tiba-tiba keluar tulisan Lucifer harus mati. Rawan menghampiri Akashi dan merubah dirinya menjadi Akashi. Akashi sangat kaget melihat orang yang mirip dirinya berada di depan matanya. Rawan bertanya apakah Akashi adalah Lucifer, tentu saja Akashi menjawab tidak. Dan seketika Rawan langsung membunuh Akashi. Sekar melihat Akashi dibunuh. Rawan langsung menyerap semua energi listrik di ruang program. Sekar yang melihatnya langsung bergegas pulang dan menelpon Sonia. Namun tiba-tiba Rawan muncul di hadapannya. Dan bertanya apakah Sekar adalah Lucifer. Karena Sekar tahu Lucifer adalah Pretik. Sekar pun menjawab bahwa dirinya adalah Lucifer. Demi melindungi putranya. Namun Rawan bisa mendeteksi Sekar dan tahu Sekar berbohong. Rawan langsung membunuh Sekar. Sekar akhirnya mati di tangan game buatannya sendiri. Sonia dan Pretik sangat syok melihat Sekar mati dengan keadaan mobil ringsek. Sonia dan Pretik akhirnya memakamkan Sekar dengan kesedihan. Sonia sangat sedih ditinggal mendadak oleh suaminya. Dan Pretik akhirnya tahu bahwa Rawan yang sudah membunuh ayahnya. Sonia akhirnya mengajak Pretik untuk pulang ke India. Namun Pretik tidak mau pergi karena dia harus tahu bagaimana ayahnya tewas. Pretik langsung pergi ke kantor ayahnya dan mengecek ruang program bersama Jenny. Pretik paham Rawan keluar untuk mencari dirinya. Di sana Pretik menemukan sebuah kado berisi kostum Jiwan dari Sekar yang belum sempat diberikan. Pretik akhirnya menelpon Akashi. Dan Rawan menjawabnya. Pretik mengira bahwa yang berbicara dengannya di telepon adalah Akashi. Rawan langsung bertanya siapa Lucifer. Dan tentu saja Pretik menjawab bahwa itu adalah dirinya, dan setelah itu Pretik dan Jenny melihat mayat Akashi yang sudah kaku. Pretik akhirnya sadar, Rawan merubah dirinya menjadi Akashi. Pretik dan Jenny berusaha memperbaiki program Jiwan, karena jika Rawan bisa masuk ke dunia nyata maka pasti Jiwan juga bisa masuk ke dunia nyata. Namun Pretik gagal memprogram Jiwan. Di sisi lain Sonia sampai di kantor Sekar dan memberitahu Jenny bahwa Akashi sedang menuju ke tempat mereka. Jenny langsung menyuruh Pretik untuk lari. Namun akhirnya Pretik teringat bahwa Jiwan harus terhubung dengan Heart supaya lebih kuat. Pretik pun memasangkan Heart di robot Jiwan. Pretik pun menghampiri Sonia yang sudah menjemputnya. Pretik menyuruh ibunya untuk cepat dan menjelaskan bahwa Rawan menyerupai Akashi dan mengejarnya. Aksi kejar-kejaran antara Rawan dan Pretik pun terjadi. Hal ini sampai mengacaukan jalanan. Rawan mengejar mobil Sonia menggunakan motor. Akashi hampir menangkap Pretik namun gagal karena mereka menabrak bis yang melintas. Sonia membawa Pretik ke daerah yang aman, namun tak lama kemudian Rawan datang dan melempar mobil ke arah mereka. Dan tiba-tiba Jiwan datang menyelamatkan mereka. Sonia pergi membawa Pretik, dan perkelahian antara Rawan dan Jiwan dimulai. Mereka berkelahi seperti sedang berada di dunia game sampai menghancurkan apa yang ada di sekitar mereka. Sampai akhirnya Jiwan berhasil menjebak Rawan mendekati pipa gas di sebuah gedung. Jiwan meledakkan pipa gas itu dan Rawan berhasil hancur. Jiwan berhasil mengambil Heart Rawan. Dan partikel-partikel tubuh Rawan terlindas oleh aspal panas dan menyatu dengan jalanan. Jiwan menghampiri Sonia dan Pretik. Mereka sangat kaget melihat Jiwan yang wajahnya memang sudah diprogram menggunakan wajah Sekar. Jiwan mengikuti Sonia dan Pretik untuk pulang ke India. Jiwan mengikuti gerakan dan kata-kata yang dikeluarkan Pretik.
Mereka harus melewati pemeriksaan sebelum masuk ke pesawat. Mereka bingung bagaimana cara agar Ji-wan lolos dari alat pendeteksi logam. Karena seluruh tubuh Ji-wan terbuat dari logam. Pretik melihat seorang preman, dan Ji-wan langsung mengeksekusi preman itu. Ji-wan mengambil pakaian preman itu dan memakai semua aksesoris preman itu di tubuhnya. Dan akhirnya dia berhasil lolos di pemeriksaan. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di India. Mereka pulang ke rumah lama mereka. Di sana ada tetangga Sekar, karena belum tahu jika Sekar meninggal. Pretik menyuruh Ji-wan untuk berpura-pura menjadi ayahnya dan menyapa tetangga mereka. Ji-wan hidup seperti manusia bersama Sonia dan Pretik. Pretik melihat kostum Ji-wan yang dia bawa. Pretik pun memakainya dan melakukan gerakan-gerakan aneh. Mungkin Pretik lupa bahwa baju itu langsung terhubung dengan Ji-wan, dan membuat Ji-wan melakukan gerakan-gerakan seperti yang dilakukan Pretik. Tetangga mereka tidak sengaja melihat tingkah aneh Ji-wan. Namun Sonia beralasan bahwa Sekar sedang melakukan yoga. Di sisi lain Rawan yang sudah tertimbun oleh aspal kembali bangkit. Partikel-partikel tubuhnya kembali menyatu. Rawan mengubah dirinya menjadi seperti orang yang fotonya terpajang di baliho. Rawan datang ke perusahaan dan menemui Baron. Baron tentu saja tidak mengenali Rawan yang seperti manusia. Baron bertanya siapa Rawan. Dan Rawan langsung mengubah dirinya menjadi robot yang ada dalam game. Baron seolah tidak percaya, game yang diproduksinya hidup di dunia nyata. Rawan bertanya pada Baron di mana Lucifer berada, karena hatnya ada pada Lucifer. Tanpa heart, Rawan tidak sempurna. Baron pun memberitahu bahwa Lucifer sudah pergi, namun Baron tidak memberitahu Rawan kemana Lucifer pergi. Akhirnya Rawan menggunakan kekuatan listriknya untuk membaca pikiran Baron. Dan Rawan berhasil menemukan alamat rumah Sekar di India. Ji-wan memberitahu Sonia supaya mereka segera pergi dari rumah. Karena Rawan pasti akan kembali mengejar mereka untuk mengambil hatnya, walaupun hatnya dihancurkan. Rawan akan tetap mengejar mereka, dan cara mengalahkan Rawan adalah dengan melawannya, namun peluang selamat hanya 0,01%. Sonia sudah tidak mau berlari lagi, dia hanya ingin tinggal di rumahnya yang dipenuhi dengan kenangan suaminya. Sonia akhirnya meminta Ji-wan untuk melawan Rawan, walaupun kemungkinan selamat hanya 0,01%, karena sampai kapanpun kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Rawan akhirnya sampai di India. Rawan terus fokus untuk mencari Lucifer. Di sisi lain Ji-wan, Sonia dan Pretik datang ke pesta ulang tahun anak tetangga mereka. Ulang tahunnya sama dengan ulang tahun Pretik, dan Sonia meminta Ji-wan untuk memberikan kado pada Pretik mewakili Sekar. Mereka menikmati pesta yang sangat meriah, bahkan Ji-wan bisa menari dan menghibur orang yang ada di pesta. Namun di tengah-tengah pesta, Ji-wan menyadari kedatangan Rawan. Ji-wan menyuruh Sonia membawa Pretik untuk kabur, dan Ji-wan menyelamatkan heart Rawan yang dia bawa. Pretik pergi bersama Sonia, dan ternyata yang bersama Pretik adalah Rawan yang menjelma menjadi Sonia. Rawan mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh Pretik sebelum Ji-wan mengembalikan hatnya. Ji-wan kembali ke rumah dan rumah sudah hancur. Rawan juga ada di sana menyerupai Sonia, dan Rawan memberitahu bahwa sekarang Sonia sudah berada dalam pengaruhnya dan sedang berada di kereta yang tidak bisa dihentikan, sedangkan Pretik sedang disandera. Ji-wan akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Sonia terlebih dahulu. Sonia dibuat mengendarai kereta oleh Rawan, dan membuat kereta terus berjalan. Karena kereta tidak berhenti di stasiun, membuat penumpang dan kru kereta sadar bahwa mereka ada dalam bahaya. Ji-wan akhirnya memutus kereta itu dan berhasil menyelamatkan penumpang. Ji-wan berhasil bertemu dengan Sonia dan membuat Sonia kembali seperti semula, namun kepala kereta tidak bisa dihentikan dan akhirnya menabrak gedung Indian Railways. Kereta hampir menabrak beberapa kendaraan yang melintas, namun akhirnya Ji-wan berhasil menghentikan kereta itu. Setelah itu Ji-wan pergi untuk menyelamatkan Pretik, sebelum itu dia mengisi tenaga terlebih dahulu dengan aliran listrik. Ji-wan bergegas untuk menemui Rawan. Pretik masih dalam sandera namun akhirnya berhasil melepaskan diri. Pretik langsung menyalakan game Rawan, dan Ji-wan memberikan heart Rawan, supaya Rawan bisa dihancurkan. Pretik memakai kostumnya untuk mengendalikan Ji-wan. Dan permainan pun dimulai.
Jiwan berusaha sekuat tenaga untuk melawan Rawan, karena Rawan memang diciptakan lebih kuat. Jiwan berusaha bertahan sampai akhirnya dia berhasil masuk ke level 2. Di level 2 adalah pertarungan pembunuh, Jiwan harus berjuang supaya bisa lolos dan masuk ke level 3. Di level 2 Jiwan hanya perlu bertahan selama 2 menit. Jiwan berusaha melawan Rawan, namun tentu saja sering kalah karena Rawan memang lebih kuat. Di sini Jiwan hampir kalah, dan akhirnya Pretik mengambil alih gerakan, Jiwan melawan Rawan dengan gerakan yang dilakukan oleh Pretik. Cadangan tenaga Jiwan mulai menipis, dan Pretik menyuruh Jiwan untuk kabur. Namun Rawan berhasil mengejarnya dan membuat Jiwan hampir kalah. Namun Pretik akhirnya menyerang organ vital Rawan. Mereka tidak tahu apa maksudnya, namun hal ini berhasil membuat Jiwan selamat dan naik ke level 3. Rawan masuk ke level 3. Tenaga Jiwan mulai menurun dan Rawan lebih kuat. Di sini mereka akan diberi satu senjata, satu peluang dan satu peluru. Jiwan yakin dia akan menang, Jiwan akan lebih menggunakan kekuatan hatinya daripada senjatanya. Permainan level 3 dimulai. Senjata mereka masing-masing akhirnya muncul. Tanpa menunggu lama, Rawan langsung menembak Jiwan dan membuat Jiwan tepar. Namun Pretik memasukkan heart kedua Jiwan. Dan heart itu berhasil menyelamatkan Jiwan. Namun hal ini tidak membuat Rawan takut. Karena dia diciptakan sangat kuat dan tak terkalahkan. Rupanya Rawan bisa membuat dirinya menjadi 10. Hal ini membuat Jiwan bingung mencari Rawan yang asli, karena jika Jiwan salah menembak, maka Rawan akan menang dalam permainan. 10 Rawan berbaris di depan mereka, Jiwan harus menembak tepat di Rawan yang asli. Pretik yakin pada ucapan ayahnya yang mengatakan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Hingga akhirnya Jiwan teringat dengan pepatah yang sudah diprogram oleh Sekar, yang mengatakan bahwa bayangan iblis tidak akan meninggalkannya. Pretik melihat bayangan di salah satu Rawan tersebut. Dan Jiwan akhirnya menembak Rawan yang memiliki bayangan. Dan tepat itu adalah Rawan yang asli. Rawan akhirnya pecah dan Jiwan mengambil partikel-partikel Rawan supaya tidak mengenai Pretik. Jiwan akhirnya hancur bersama dengan partikel-partikel Rawan, permainan pun selesai dan Jiwan harus kembali membawa Rawan ke dunia game. Dan film pun selesai. Oke guys, jadi begitulah alur cerita dari film game India, semoga menghibur kalian, dan sampai jumpa di alur cerita film yang lainnya.